Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita telah sampai dalam studi kita tentang kitab-kitab perjanjian baru, surat kedua kepada jemaat di Korintus, pasal yang ke-11, dan kita hampir menyelesaikan pembelajaran surat 2 Korintus ini. Pasal-pasal yang tersisa adalah 11, 12, dan 13. Di episode hari ini kita akan mempelajari pasal 11. Jika ini pertama kali Anda berpartisipasi dalam studi ini, Anda dapat menonton episode-episode sebelumnya di situs semuakitabsuci.com. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut para tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan, Saudara Muin Bashir, selamat datang. Terima kasih, Saudara Ishak Ayat. Elia, selamat datang. Terima kasih. Sebuah kehormatan. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Ishak, saya akan membaca ayat-ayat dari 1 sampai 5, kemudian kembali untuk mengajukan pertanyaan. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki, untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Saudara Ishak, jelas bahwa Paulus sedang membela kerasulannya di sini dengan tajam dan juga hebat. Mohon jelaskan kepada kami, mengapa dia melakukan itu? Ia membela kerasulannya untuk satu alasan, untuk membela doktrin yang sehat dan melindungi orang-orang percaya di Korintus dari rasul-rasul palsu dan pengajar-pengajar palsu yang berdusta. Itu sama sekali bukanlah sebuah masalah pribadi bagi Rasul Paulus, bahkan bukan masalah harga dirinya sebagai seorang hamba Tuhan ataupun rasul. Namun masalahnya adalah menjaga doktrin yang sehat dan pola firman yang sehat secara yang telah ia ajarkan kepada jemaat di Korintus dan melindungi saudara-saudara seiman di Korintus sejauh ia memandang dirinya perantara yang mempertunangkan mereka kepada Kristus sang suami sejati. Sehingga ia dapat mempersembahkan mereka sebagai seorang perawan suci kepada Kristus. Jadi ia tidak tahan lagi bahwa perawan suci ini yang adalah gereja atau saudara-saudara seiman di Korintus dalam konteks ini mungkin berada dalam sebuah keadaan yang tidak benar karena pengajar-pengajar palsu itu. Itulah sebabnya ia dengan keras membela kerasulannya dan mengatakan kata-kata ini bukan untuk membela dirinya sendiri ataupun membela pelayanan yang dikaitkan dengannya, tetapi untuk membela doktrin yang sehat. Seakan Allah telah membangun sebuah entitas di bumi yang disebut gereja, tubuh Kristus, rumah Allah. Dan hamba Tuhan yang menerima pewahyuan ini dari Allah adalah Paulus, hamba Tuhan di gereja. Benar. Karena itu jika kerasulannya dipertanyakan, maka bangunan yang telah Allah buat tidak akan ada gunanya. Gereja adalah proyek Allah. Jadi ia tidak sedang membela diri sendiri, ia sedang membela proyek Allah sendiri. Itulah yang Anda katakan. Saudara Muin, apakah bentuk-bentuk peperangan yang mungkin setan sedang lancarkan terhadap kita? Beragam bentuk sebenarnya dan adalah baik untuk mengenal tipu muslihatnya dan bentuk-bentuk peperangan ini. Bahkan dalam bahasa peperangan mereka berkata, kenali musuhmu dahulu, baru kenali senjatamu agar dapat menjamin kemenangan. Ia sebenarnya mengambil beragam bentuk pada awal pembangunan gereja. Iblis masuk dengan segenap kekuatannya sebagai seekor singa. Ia menganiaya gereja serta berpikir bahwa dengan itu ia dapat menghancurkan atau menghentikan pertumbuhan gereja. Namun sebaliknya yang terjadi. Gereja belum menyebar seluas pada hari-hari penganiayaan yang sangat memahitkan. Pada zaman kerajaan Romawi,
yang menguasai hampir seluruh dunia pada tahun 315 Masehi, kekristenan telah menyerbu seluruh kerajaan Romawi. Ketika iblis mendapati itu, ia mencari siasat lain dan berhenti menjadi singa karena mereka tidak takut. Ia mulai masuk sebagai seekor ular di tengah-tengah gereja. Alih-alih menyerang dari luar, ia malah melakukannya dari dalam. Siapa yang ia pakai untuk dapat masuk ke gereja? Para rasul palsu, pengajar palsu, saudara-saudara palsu, dan orang percaya palsu. Ia memakai beragam bentuk untuk masuk ke dalam gereja sebagai seekor ular. Kemungkinan besar itu yang ia lakukan kepada jemaat di Korintus. Ia masuk ke antara para jemaat sebagai pengajar palsu untuk dapat menyatakan 3 hal melalui mereka. Yesus yang lain, Injil yang berbeda, dan roh yang berbeda. Agar dapat berusaha meniru pekerjaan Tuhan yang nyata. Ia menyatakan Yesus, tetapi jika saya boleh berkata dengan sangat rendah hati, ia jauhkan Kristus dari semua karakter yang kita percayai dan ditunjukkan dalam firman Tuhan serta dinyatakan oleh Rasul Paulus. Misalnya, tontonlah film-film yang berbicara tentang karakter Kristus. Anda akan mendapati bahwa mereka menjauhkan dari Dia kekudusannya yang mutlak. Sang aktor beraksi seakan-akan Kristus mungkin telah melakukan suatu dosa. Ia menentang keilahian Kristus dan kebangkitan Kristus, serta tubuh kemuliaan Kristus setelah kebangkitan. Padahal ini adalah dasar-dasar dari iman kekristenan. Sayangnya, terkadang orang Kristen tergoyahkan. Anda telah menunjuk pada 2 senjata yang paling berbahaya, singa dan ular. Yang manakah yang lebih berbahaya? Menurut pendapat saya pribadi, singa lebih terlihat dan saya dapat menggunakan sebuah senjata untuk dapat melawannya. Namun ular menipu dengan segala kelicikannya. Saya ingat di beberapa negara Arab 2 tahun yang lalu, sebuah serangan dilancarkan terhadap orang-orang Kristen dan mereka membakar banyak gereja dan juga rumah. Jadi gereja dengan semua komunitasnya dan denominasinya bersatu melawan singa. Dan waktu itu gereja berdoa dengan sungguh-sungguh. Namun tak lama ketika perkara-perkara diselesaikan, gereja mulai saling menelan dari dalam. Ada Protestan, ada Katolik, ada Ortodoks, dan lainnya. Jadi manakah yang lebih berbahaya, singa yang akan datang atau ular yang tidak terlihat? 2 gambaran bagi iblis sebagai singa dan ular. Namun, ular lebih berbahaya bagi gereja atau jemaat. Tentu saja. Dalam satu bahasa, ular diartikan dengan kata nahas yang artinya bercahaya atau terang. Sangat menggoda dan itulah bahayanya. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah jeda rehat. Mari kita kembali ke istilah iblis atau ular tua. Dalam bahasa Inggris itu adalah Satan atau devil. Dalam bahasa Ibrani, Satan. Satan yang diterjemahkan menjadi yang menentang dalam bahasa Arab. Ia disebut diabolos dalam bahasa Yunani, yang artinya pendakwa. Dan ia disebut dengan nama-nama lain seperti Beelzebul, Belial, penguasa dunia ini, penguasa roh-roh jahat, si pendakwa saudara-saudara, musuh kita, singa yang mengaum-ngaum, dan naga yaitu ular tua, dan banyak nama yang lainnya. Ia berkata dalam ayat 5, tetapi menurut pendapatku sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tidak ada taranya itu. Apa yang Paulus ingin buktikan kepada jemaat di Korintus? Apa yang ia maksud dengan ayat 5, Saudara Ishak? Hanya para pengajar palsu itu mempertanyakan kerasulan Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus berkata, tetapi menurut pendapatku sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tidak ada taranya itu. Jika mereka membandingkan dia dengan rasul-rasul Kristus lainnya, yang hidup bersama Kristus dan bersama dia hari demi hari dan menyaksikan peristiwa penyalibannya dan kebangkitannya, ia tidak kurang sama sekali dibandingkan dengan mereka. Mengapa? Karena ia telah menerima misinya dari Kristus yang telah dibangkitkan, dimuliakan, yang menampakkan diri kepadanya dalam perjalanan ke Damsyik. Menurut Kitab Kisah Para Rasul pasal 9. Dan tentu saja, jika mereka menganggap diri mereka sendiri sebagai rasul-rasul yang paling unggul, mereka juga salah karena Rasul Paulus juga ada salah seorang rasul sejati. Sementara mereka adalah rasul-rasul palsu seperti akan kita lihat nanti. Sebenarnya kami telah berkata bahwa setan datang sebagai seekor singa. Dan bahwa ia lebih berbahaya ketika ia datang sebagai seekor ular.
Namun bentuk yang paling berbahaya adalah ketika ia datang sebagai seorang malaikat terang. Dan rasul-rasul palsu itu berusaha membuat diri mereka sama dengan rasul-rasul Kristus yang sejati. Baik. Saudara Muin, saya akan membaca ayat-ayat dimulai dari ayat 6. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian. Dalam hal pengetahuan, sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu, dan di dalam segala hal. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggalkan kamu? Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu. Dan aku akan tetap berbuat demikian. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tugaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akhaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang, yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Ayat dari 6-15 yang telah saya bacakan, apakah ayat-ayat itu berkata bahwa memberitakan firman membutuhkan kefasihan berkata-kata untuk dapat diterima oleh orang-orang? Atau kebalikan dari itu? Di sini Paulus menjelaskan percakapan itu kepada mereka. Ia beritahu mereka bahwa ketika ia datang pada mereka, ia tidak terlatih untuk berkata-kata meski tidak kekurangan pengetahuan. Ia seorang yang berpendidikan, yang fasih berbicara, yang dijabarkan sebagai seorang filsuf. Bisa saja ia menggunakan kefasihannya. Namun idenya adalah bahwa orang Yunani menyukai pembicaraan tentang hikmat, pengetahuan, serta pembicaraan yang retoris. Jadi jika Paulus telah menyajikan surat dalam cara yang mereka sukai, ia akan memenuhi pikiran manusiawi mereka saja dan tidak menyajikan firman yang akan menyentuh hati. Inilah tujuan pelayanan itu. Jadi Paulus berkata bahwa ia sedang berbicara dengan mereka dengan logat yang populer, karena itu cara yang termudah untuk menyampaikan Injil. Kata-kata yang sederhana yang dapat menjamah tingkat pendengar bahkan yang terkecil agar kebenaran ilahi dapat tersampaikan dengan benar. Tidak dapatkah hamba Tuhan fasih berbicara dan menggunakan bahasa kiasan dan nada retoris yang kuat yang akan membakar telinga para pendengarnya dan mengutip para filsuf ini, filsuf itu? Mengapa tidak? Bukankah hamba Tuhan harus terlihat baik di atas mimbar? Ia akan tampak baik namun meninggalkan satu kekosongan di hati para pendengarnya. Saya pikir dengan metode ini, ia akan memenuhi satu keinginan tertentu di dalam mereka atau meninggikan dirinya di hadapan mereka. Akan seperti apa hasilnya? Orang-orang akan berbicara tentang gaya dan perkataannya dan gerakannya di atas mimbar. Namun di manakah firman Tuhan yang masuk sampai ke hati? Sedangkan kata-kata yang sederhana dapat sampai kepada para pendengarnya dengan mudah. Apakah Injil sehingga kita harus memberitakannya agar jiwa-jiwa diselamatkan? Paulus menyebutnya Injil Allah. Injil yang berbicara tentang siapa manusia dan siapa Kristus dalam hidupnya dan dalam karya salibnya. Masalah manusia dan dosa-dosanya. Kristus dan penyembuhan yang telah ia tawarkan, pendamaian dalam Kristus, yang mencakup semua orang berdosa yang berpaling kepadanya. Itulah pesan jelas Injil yang menjangkau semua manusia. Dan hanya itu yang bisa menyelamatkan. Itu dapat menyelamatkan karena itu adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang lebih tajam daripada pedang bermata dua. Saudara Ishak, dalam ayat-ayat dari 16 sampai akhir pasal, ia membuat sebuah perbandingan antara para pengajar palsu dan dirinya. Mohon beritahu tentang perbandingan ini. Ia berkata, kulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Jadi maksudnya membuat sebuah perbandingan antara keduanya dan dirinya adalah sejenis kebodohan manusia dan bahwa ia tidak ingin melakukan itu sama sekali tetapi ia harus melakukannya. Dan saya pikir saudara ayat bahwa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi dan Roh Kudus bermaksud untuk membuat dua hal jelas bagi kita, gravitasi dari para pengajar palsu dan para rasul palsu dan bahwa mereka telah masuk ke gereja pertama dan masalah ini akan berlanjut dan hal kedua adalah membuat kita mengetahui rincian dalam pelayanan Rasul Paulus bahwa kita tidak akan mengetahui jika ini tidak terjadi. Itulah sebabnya ia berkata, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga.
Dan dia ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada orang Korintus tentang menahan diri terhadap seseorang yang membawa mereka ke dalam perbudakan. Lihatlah apa yang para pengajar palsu dan para rasul palsu lakukan. Karena kamu sabar jika orang memperhamba kamu, jika orang menghisap kamu. Rasul Paulus melayani mereka secara cuma-cuma, tapi tampaknya mereka biasa mengambil banyak dari mereka. Jika orang menghisap kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu. Rasul Paulus dengan rendah hati melayani mereka. Jika orang menampar kamu, saya tidak tahu apakah ia memaksudkan menampar secara harafiah atau secara moral, atau keduanya. Bagaimana orang-orang yang religius bisa menampar orang-orang, tapi itu biasa terjadi. Dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Bagaimana mereka? Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Dan inilah bagian yang tidak akan kita ketahui jika bukan karena situasi ini. Rincian dari pelayanan rasul besar ini. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Ia kerap berada dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari batu. 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Saya akan tinggalkan percakapan selebihnya bagi pemirsa terkasih untuk meninjaunya dalam Alkitab. Jujur, setiap pelayanan dan hamba Tuhan apapun, bahkan jika ia adalah seorang pelayan sejati, diremehkan di depan apa yang telah dilalui pahlawan ini dalam pelayanannya. Ia kerap tidak tidur, sering berpuasa, apa yang menimpanya setiap hari, dan kepeduliannya yang mendalam terhadap semua gereja. Ia hidup bagi Tuhan 24 jam, 7 hari, seminggu. 100%. Ya, Rasul Paulus adalah orang yang dalam fasenya dipakai oleh Tuhan dalam fase peletakan pondasi. Siapa di antara mereka seperti demikian? Tidak seorang pun. Ada tambahan, Saudara Muin? Sebuah bejana yang dapat Tuhan persiapkan dan bentuk untuk misi yang ia utus untuk dia lakukan. Benar, pembentukan ilahi. Pembentukan ilahi yang mengagumkan. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Saya punya pertanyaan, mengapa Rasul Paulus menyajikan laporan tentang pelayanannya di sini? Bukankah itu sejenis membanggakan dirinya? Mengapa ia menjanjikan sebuah laporan? Bukankah Tuhan adalah kepala dari pelayanan ini? Mengapa ia memberikan laporan kepada orang? Tujuan pembicaraan dan pembelaan Paulus bukanlah dirinya sendiri. Namun untuk membela misi yang telah Tuhan kirimkan untuk ia lakukan dan pesan yang sedang ia bawa. Maka ia berkata jika ia berasal dari dirinya sendiri sama seperti orang lain juga, ia tidak akan pernah bertahan dengan berbagai penderitaan dan daftar panjang yang telah ia bicarakan. Ia tidak akan menanggung semua penderitaan ini dan ia akan melarikan diri ke satu tempat tanpa penderitaan di mana dia akan diagungkan. Jadi yang dikatakan Paulus adalah konfirmasi bahwa kerasulannya berasal dari Tuhan. Dan pesannya berasal dari Roh Kudus dan ia menanggung semua penderitaan ini demi Tuhan. Bagus sekali. Hadirin memiliki pertanyaan? Silakan. Paulus menggunakan istilah populer ketika berbicara dengan jemaat karena seperti Saudara Muan telah katakan, hamba Tuhan tidak boleh mempedulikan tentang penampilan yang baik sementara meninggalkan suatu kekosongan. Ia tidak peduli memuaskan pikiran mereka. Benar sekali, namun jika saya berbicara sekarang dengan sekelompok orang tertentu yang mencintai filsafat, jadi apa salahnya tentang berbicara dengan bahasa filsafat dan bahasa filsuf agar dapat menyampaikan pesannya kepada mereka dalam bahasa ini, seperti ketika kita menggunakan alat-alat bantu dengan anak-anak sekolah minggu agar dapat menyampaikan pesan yang baik dan sebenarnya kepada mereka. Benar, pertanyaan yang Ini bagus. Saudara Ishak, pertanyaan yang bagus. Mengapa saya tidak dapat menggunakan filsafat sebagai sebuah sarana untuk mengatasi hati dan pikiran para filsuf yang menggunakannya? Sebenarnya Rasul Paulus sendiri melakukan itu dalam surat kepada jemaat di Roma. Karena ia menggunakan sebuah metode filosofis membela diri. Pertanyaan ini baik karena membuat kita jelas tentang apa yang kami maksudkan dengan yang telah kami katakan. Kami maksudkan untuk tidak bergantung pada kemampuan-kemampuan manusia dalam pelayanan rohani. Misalnya dalam hal kefasihan, mungkin ada seorang hamba Tuhan yang tidak mengenal logat populer dalam suatu bahasa tertentu. Misalnya jika ia sedang berbicara dalam bahasa Arab dan ia tidak mengetahui logat populer, tapi ia berbicara dengan bahasa standar. Dan ia bergantung pada Roh Kudus, maka tidak ada masalah. Namun apakah masalahnya? Yang Saudara Moyen maksudkan adalah kebergantungan hamba Tuhan pada suatu penampakan tertentu atau pada suatu gaya kefasihan, sehingga ia tidak akan menghilang di balik salib agar Kristus dapat menampakkan diri, namun ia akan menjadi dia yang menampakkan diri.
Jadi yang telah ia katakan tidaklah bertentangan dengan apa yang telah kita katakan. Kita akan menjangkau setiap orang dengan menggunakan bahasanya dan Rasul Paulus sendiri telah mengatakan demikian. Bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Kita tidak akan melakukan sebuah pertunjukan, melainkan kita akan mengajarkan cara mereka berpikir. Baik, bergantung pada filosofinya saja. Melemahkan konsentrasi dan keefektifan hidup dan kuasa dari firman Allah. Saya ingat Saudara Ishak bahwa saya pernah membaca sebuah kisah tentang sebuah perayaan penting di mana ribuan orang hadir dan seorang anak muda usia sekolah menengah berdiri membaca Mazmur tentang sang gembala dengan sangat fasih, membuat semua orang di ruangan itu bertepuk tangan. Setelah itu seorang lanjut usia membacakan perkataan yang sama dengan sangat lambat dan ia menangis serta berhenti di setiap kata, jadi semua orang di ruangan itu menangis bersamanya. Jadi seseorang berkata bahwa orang muda itu berbicara tentang gembala, namun pria lanjut usia itu mengenal si gembala. Ketika kita berbicara tentang pengalaman, itu akan mempengaruhi orang. Ada yang punya pertanyaan terakhir? Saya ingin tahu apa yang Paulus maksudkan ketika ia berkata dalam ayat 8, jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Mohon jelaskan ayat ini. Ketika Paulus sedang melayani di Korintus, di antara tuduhan-tuduhan yang dilontarkan para pengajar palsu kepadanya adalah bahwa ia bukan seorang rasul, dan di antara bukti-bukti adalah bahwa ia tidak mengambil sebuah persembahan. Beberapa orang mengukur pelayan Tuhan dengan persembahan yang mereka berikan. Di sisi lain, beberapa orang berkata bahwa ia mengambilnya karena tujuannya bukan untuk melayani namun mengambil. Ia diserang dalam segala cara. Jadi, ia beritahu mereka bahwa ketika ia pergi untuk melayani mereka, walau mereka seharusnya memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, namun ia tidak melakukan itu dan kebutuhan-kebutuhannya dipenuhi oleh jemaat-jemaat lain sehingga ia tidak menjadi beban bagi mereka dan juga untuk menghentikan omongan orang-orang yang meragukan dan para pendakwa. Penjelasan yang sangat bagus, Tuhan memberkati. Apakah yang kita pelajari dari episode ini? Kita harus sadar bahwa lawan kita tidaklah mudah. Mungkin ia seperti seekor ular dan seekor singa, dan juga seperti malaikat terang. Namun ular dengan sifat liciknya dan tipu muslihatnya adalah yang paling berbahaya. Itu sebabnya kita harus waspada, benar. Kita harus memiliki suatu kewaspadaan rohani karena ada tertulis bahwa iblis bisa mengubah dirinya menjadi seorang malaikat terang. Jadi ia mungkin menipu banyak orang dengan menampakkan diri seperti layaknya seorang hamba Allah yang kudus. Bagus sekali, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih para hamba Terima Tuhan, kasih. Tuhan memberkati. كل المخاوف شلتها لما في حضنك شلتني، مش دي وعودك قلتها، صرخت ليك أنقذتني. كل المخاوف شلتها لما في حضنك شلتني، مش وعودك قلتها، صرخت ليك أنقذتني. وقت البلايا والمحن جيت زي رابع في الأتون، رثيت قلبك لي حن، ازاي أمين زيك يخون. وقت البلايا والمحن جيت زي رابع في الأتون، رثيت قلبك لي حن، ازاي أمين زيك يخون. ربي بعظم نعمتك واهتف بفضلك كل حين، واشهد بروعة رحمتك وقت التجارب والأنين. ربي بعظم نعمتك واهتف بفضلك كل حين، واشهد بروعة رحمتك وقت التجارب والأنين. مش هنسى روعة وقفتك لما بإيدك خدتني،
ولا هنسى لحظة سندتك لما تعبت حملتني. مش هنسى روعة وقفتك لما بإيدك خدتني، ولا هنسى لحظة سندتك لما تعبت حملتني. جيت لي بنعمة رفعتني رغم التجارب والألام. لما انحنيت طمنتني، ما هو انت ليك آخر كلام. جيت لي بنعمة رفعتني رغم التجارب والآلام. لما انحنيت طمنتني، ما هو انت ليك آخر كلام. ربي بعظم نعمتك واهتف بفضلك كل حين، واشهد بروعة رحمتك وقت التجارب والأنين. ربي بعظم نعمتك واهتف بفضلك كل حين، واشهد بروعة رحمتك وقت التجارب والأنين. طلبنا وجهك ولقيناك، وعرفنا راحة محضرك. دوقتنا فرحة لقاك، ادينا ربي نقدرك. طلبنا وجهك ولقيناك، وعرفنا راحة محضرك. دوقتنا فرحة لقاك، ادينا ربي نقدرك. انت القدير عندك شفاء، تكبر قلوب المكسورين. والقلب بيك ربي اكتفى، عوضنا بيك ما انت الكريم. انت القدير عندك شفاء، تكبر قلوب المكسورين. والقلب بيك ربي اكتفى، عوضنا بيك ما انت الكريم. ربي بعظم نعمتك واهتف بفضلك كل حين، واشهد بروعة رحمتك وقت التجارب والأنين. ربي بعظم نعمتك واهتف بفضلك كل حين، واشهد بروعة رحمتك وقت التجارب والأنين. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.